Duduk dong. Oke. Tuh, 2, 3. Hai guys. Banyak banget yang nge-request ke aku kalau aku bikin video tato itu. Jadi banyak yang request katanya pengen bikin dong sama Afid. Dan sebenarnya kita tadi dari pantai. Jadi yaudah kenapa nggak bikin aja lah sekarang gitu. Ya mumpung juga ini laginya hari libur bekerja kan. Jadi ada waktu. Kan biasanya jamnya pagi banget ya. Jadi kan dia nih sibuk, jadi aku yang santai. Jadi gitulah waktunya tuh jarang ketemu, jadi kebanyakan aku yang bikin video sendiri. Oke, jadi hari ini ngomongin soal tato. Jadi kita ngomongin pengalaman dari pertama tato. Jadi kan kalian udah pernah lihat di video tato aku yang pertama. Itu kan kalau aku tuh ceritanya kayak gitu, dan aku tuh punya cerita sendiri pastinya karena dia kan lebih lama gitu loh berkecimpung di dunia tato. Otomatis dia beda sama aku ceritanya. Soalnya dia waktu pertama kali ketemu sama aku memang udah banyak juga, udah full tatonya, dan malah pas setelah sama aku dia baru tato tuh cuma sekali doang, nama aku doang, udah sampai sekarang nggak ada tato lagi ya? Nggak pernah tato lagi, udah nggak kuat. Jadi dong ceritain gimana pertama kali tato tuh. Tato pertama yang mana dulu? Oke. Story aku. Jadi tato yang pertama yang mana dulu? Tato yang pertama tuh ya, dulu waktu umur berapa? Tatonya yang mana dulu tunjukin? Ya dulu kan story umurnya dulu. Oke. Itu waktu masih muda banget guys. Itu masih terong-terongan. Tato pertama itu kecil banget. Itu waktu dulu itu belum ada mesin yang sangat modern kayak sekarang kan. Sekarang udah modern banget. Kalau dulu mesinnya masih yang punya prank, terus ada yang tintanya dari ropring, kalau itu namanya dulu ya. Kalau kalian seumuran aku mungkin kalian bakal relate ya. Dinamonya itu dirakit, terus dibuat untuk mesin tato. Nah itu dulu tato. Maksudnya dinamo itu dinamo apa sih? Dinamo apa aja, bisa dari dinamonya Tamiya, radio Tamiya besar, yang mobil-mobilan Tamiya? Ya, mobil Tamiya. Atau nanti kalian dari niat banget ya zaman dulu. Dinamo akuarium. Berarti orang-orang zaman dulu itu lebih kreatif ya? Karena dinerakit sendiri gitu loh. Karena dulu kan yang mesin-mesin seperti coil atau rotary kan belum ada masuk Indonesia kan. Masuk Indonesia itu kalau nggak salah dulu waktu tahun 2005 baru masuk ke Indonesia. Wow, 2005 aja? 2005, terus aku natonya 2008 kalau nggak salah, 2008 itu masih belum, seluruh Indonesia belum dapat semua, masih sebagian-sebagian. Cuma kan orang Indonesia kan kreatif kan. Jadi intinya di rakit, terus nih tato pertama kali di sini kecil banget. Iya. Di sini kecil banget, gambarnya itu nggak tahu gambar apa. Pokoknya imajinasinya dulu kayak petir lah kalau menurut aku. Terus kalau zaman sekarang dibilangnya itu kayak logo PLN. Sengatan listrik. Sengatan listrik itu. Mungkin dulu cita-cita Afid pengen jadi tolak. Bukan, tukang PLN. Terus sakitnya gimana tuh? Kalau sekarang, maksudnya kayak pakai mesin yang sekarang sama yang dulu rakitan tuh gimana sakitnya gitu? Kalau masalah, kalau soal sakit mungkin sih lebih sakit zaman dulu ya. Rasanya gitu ya? Tapi karena dulu buatnya mumpung masih muda, terus masih menggebu-gebu gitu, masih membara kan, masih on fire gitu kan. Jadi sakit pun nggak masalah sih kalau dulu ya. Iya sih benar. Awal-awal tato tuh kita tuh ngerasa kayak. Tapi kalau dibandingin sama yang modern sekarang, mesin sekarang, itu ya juga jauh beda lah. Karena sekarang kan udah stabil banget ukuran mesinnya. Guys bayangin ya, zaman dulu itu udah tatonya itu nggak bagus. Maksudnya bukan nggak bagus, sorry. Jadi tintanya itu kurang bagus lah ya kualitasnya. Terus mesinnya juga rakitan. Terus juga banyak nanti tuh tatonya jadi berubah warna gitu kan kelamaan. Dan rasanya sakit banget. Bayangin zaman dulu tuh effortnya tuh lebih gede dibanding punya tato zaman sekarang. Zaman sekarang tuh lihat deh, tato tuh udah bagus, udah halus, udah tintanya juga udah kayak bagus banget ya gitu, nggak kayak zaman dulu. Banyak juga dari kalian pasti nanya-nanya kenapa sih kok tatonya dulu sekarang jadi warna biru. Iya. Masalahnya karena dulunya hitam. Dulunya hitam, memang benar. Karena dulu kan tintanya nggak sekeren sekarang loh.
Sekarang tinta emang diproduksi banget kan, emang sudah jadi industri. Kalau dulu tintanya ya tinta Cina dulu kenalnya kan, itu aja dipakai tinta spidol. Iya benar, tinta roti kan tinta spidol. Nah itulah asal. Jadi dari spidol diperet gitu? Enggak, emang khusus buat ada namanya dia. Iya yang botolan itu. Oh iya. Terus jarumnya gimana? Jarumnya kalau dulu bisa dari pakai senar gitar atau senar jarum jahit atau jarum jahit gitu. Sakit banget dong gila. Nanti dibagusin, dibakar. Kalau ke senar gitar itu ditajamin, Itu kan bersyukur sih zaman sekarang guys. Udah bagus banget, udah modern, jarumnya juga udah jarum khusus. Kalau zaman dulu tuh pakai senar gitar, kebayang nggak sakitnya gimana? Terus satu dong berarti enggak 2, 3 gitu? Enggak, satu doang. Makanya lama kan. Lama. Kalau sekarang tuh kan ada setelan jarum tuh minimal 3 ya, Bi ya. Kalau guys ya. Ya, 3 ya. Matanya. Pokoknya itu udah keren lah pokoknya sekarang. Jadi Kalian kalau mau buat tato sekarang udah terus udah lebih aman. steril juga. Pilihan tintanya juga banyak warna-warni. Zaman dulu ya hitam aja, tapi nanti luntur jadi biru. Kalau dulu kebanyakan nge-mix, kalau mau apa-apa di mix warnanya. Kayak mau warna ungu, misalnya di mix dari merah ke biru jadi ungu gitu. Terus kalau misalkan tato zaman dulu timbul nggak sih? Rata-rata. Rata-rata ya, karena kan pukulan mesinnya nggak stabil. Itu yang buat nimbul. Makanya kalian pasti banyak juga yang ngomong, ini tato aku kok timbul ya. Banyak banget tuh kayak gitu keluhannya. Banyak banget kan. Itu karena bisa jadi faktornya dari banyak faktor sih sebenarnya. Bisa jadi dari kulit kalian juga. Tergantung kulit. Bisa juga dari tato artisnya apa ya jadinya kayak gitu. Iya, soalnya banyak banget kan kayak, Kak, kamu kayak gini nggak sih tatonya nimbul-nimbul? Kalau aku sih, karena aku memang udah modern mungkin ya. Aku kan ditato tuh kayak berapa tahun yang lalu ya? 7 tahun yang lalu. Jadi memang udah bagus, pakai ya udah kualitas bagus. Jadi enggak sih kalau sampai nimbul ya. Tatoku nggak ada yang nimbul tuh, kayak kulit biasa aja. Kalau kalian pegang tuh ya udah halus aja gitu. Keren ya. Keren deh yang pakai dia yang bangga, dia yang bikin dia yang bangga. Terus dulu pengalaman lagi ya, tato kedua di sini nih, di kaki, di sini ya. Ini dulu masih belum ada tinta. Terus jarumnya tuh masih dari jarum jahit. Nah, itulah belum ada tinta. Jadi pakai inisiatif kan. Kreatif sih. Inisiatif, wah ini jangan-jangan pakai jarum pulpen pilot. Kalian pasti tahu kan? Pulpen pilot. Aku juga ngalamin sih. Pilot warna biru itu, biru sama hitam tuh dikeluarin tuh dari itunya, copot kepalanya, dia keluar. Ini jangan-jangan bisa bentuk tinta kan? Karena saking pengennya punya tato dulu. Berarti punya tato dulu keren berarti ya? Keren dulu, pokoknya keren lah. Bukannya tato tuh zaman dulu tuh kayak orang yang keluar dari penjara atau orang yang kayak preman-preman gitu nggak sih yang Ya itu juga, karena kita kan jiwanya jiwa preman. Bukan jiwa preman, jiwa band-band luar negeri itu baru masuk Indonesia. Terus kayaknya kok tatoan keren banget ya gitu. Berarti mereka dari luar negeri juga pakai kayak gitu nggak sih? Enggak lah, mungkin mereka udah bagus kan? Mungkin mereka udah bagus kan, karena kita cuma bisa niru membeli barang mereka gitu. Sedangkan Sedangkan kita membuat tuh nggak bisa. Jadi kita ya apa yang mereka kirim ke sini kita pakai. Gitu. Isi rata-rata dari luar juga sih sekarang. Jadi kita pas dulu buat ini pakai tinta spidol kan, tinta pulpen pilot. Pakai sini buat tato. Nggak taunya udah 2 hari itu, sini langsung alergi guys. Jadi itu kan bahan kimianya bahaya banget kan untuk kulit kita. Terus papi bikin sendiri gitu? Iya, bikin sendiri gini. Rasanya gimana ya dengan nahan sakit tambah mikir gitu loh? Pertamanya bagus banget, emang bagus. Sekali jalan 2 hari kaki mulai bengkak. Jangan ditiru di rumah. Terus rasanya di dalam daging kalian itu rasanya kayak dicubit-cubit, kayak ditusuk-tusuk gitu pakai jarum tajam. Rasanya pokoknya kalian gak bakal bisa tidur. Sakit banget. Terus jadinya luka itu ya? Pengen bawa ke dokter cuma luka ini ya? Ya ini luka ini kan bekas nih. Ini kan jadi bawa... kok jadi kayak cekung-cekung gitu ya? Jadi melepuh? Iya, karena ini kan waktu dia gigit-gigit itu, tusuk-tusuk itu bahan mungkin ada yang reaktif kan. Tintanya tuh bahan kimia di kulit kita nggak cocok. Jadi di malam itu juga aku ambil jarum, aku keluarin lagi tintanya. Aku congkelin gini guys. Rasanya ya ampun. Jadi buat kalian pengalaman ya, jangan coba-coba pakai selain tinta tato asli, kalian jangan pernah pakai. Jangan coba-coba lah. Jangan coba-coba. Kan. Pokoknya walaupun itu tinta tato juga, tapi kalau itu nggak original kalian jangan pernah pakai, itu percaya.
Iya, banyak banget KW-KW-nya kan atau buat sekarang. kalian juga yang mulai belajar NATO, jangan coba-coba beli tinta murah, atau kalian bisa cari di online shop. Misalnya contohnya kayak di Lazada, kalian bisa beli barang dari Cina itu kan nggak ori. Kalian nggak usah pakai itu, karena itu bisa nyiksa konsumen kalian juga. Nanti kalian juga yang bingung cara nyelesainnya gimana. Iya, soalnya kan kayak mungkin ya ada harga ada kualitas gitu lah. Ya. Jadi ada yang ori, ada yang fake-nya juga. Ya kalau kita ngambil yang fake, ya kita nggak tahu gitu itu aman atau enggak, bahannya apa kita nggak tahu. Kalau yang Untuk sekarang kan yang di Indonesia supply tato kan udah banyak banget, jadi kalian gak usah yang cari yang murah-murah lah, pokoknya cari yang berkualitas. Sekarang udah banyak banget tuh di Jakarta, mau di Bali, Jadi udah jangan banyak banget coba-coba supply-nya di gitu. Medan juga ada, di Padang juga ada. kasih tahu kayak kalau misalkan tato itu nyari tempat tato tuh gimana sih yang bagus gitu, yang kelihatannya bagus, maksudnya kayak aman gitu. Untuk sekarang ya guys, kalian jangan takut kalau buat tato itu mau gimana ya, buat di sana bagus ya, steril nggak ya? Semua studio tato yang ada di Indonesia itu udah punya. Nggak semua sih, kebanyakan lah. Ada juga lah mungkin yang bodong-bodong, kita nggak pernah tahu loh, nggak boleh bilang semua. Enggak sih, kayaknya sudah semua sekarang, soalnya kebanyakan kan sudah ada pendataan kayak ada di bawah naungan Indonesia Subkultur misalnya, kan itu udah pasti studio itu sudah punya SOP-nya sendiri-sendiri. Jadi kalian gak usah takut. Kalau kalian udah masuk studio, mereka pasti bakal menjelasin nih sama kalian, barang kita steril kok, ini kayak gini. Kalian juga gak usah takut. Jarumnya kayak kelihatan masih di dalam bungkus gitu loh. Dibukanya depan kalian itu kayak lebih bagus gitu. Dan masih nggak expired gitu, belum masa expired gitu-gitu. Yang bahaya itu yang malah nggak punya studio, yang kayak temen gue lah lagi mabok lah gitu, kita nggak tahu loh. Kalian dikasih jarum itu bekas orang, atau kita nggak pernah tahu orang punya penyakit atau enggak kan. Ya, pokoknya semua studio tato itu pasti udah bagus lah. Kalau dia sudah berani buka studio tato, berarti dia sudah berani mempertanggungjawabkan semuanya. Terus ini juga kita ada pengalaman ya dulu ya, waktu kita punya studio tato di Batam kan, jarumnya itu kan kayak dibuang ke tong sampah. Nah itu tuh diambilin ya sama anak-anak itu ya. Iya, itu diambilin loh guys, dan dari situlah kita nggak mau lagi buang jarumnya ke sampah. Jadi kita dikumpulin terus dilebur gitu. Kenapa? Karena takutnya nanti malah diambilin sama, biasalah anak-anak jalanan lah, kita nggak pernah tahu ya entah siapa itu, dipakai nanti ada apa-apa, ngeri juga sih, bener sih jarum. Kita kan biasa jarum sekali pakai, jadi kalau misalnya bagi mereka mungkin kan beli jarum mahal, jadi gitu ya caranya tuh ya. Tanya misalnya bang tato, kayak kemarin ada yang nanya, bang kalau mau tato itu emang semuanya harus baru? Ya nggak semuanya, paling ya jarum doang. Kalau tinta kan memang itu udah ukurannya kan. Lagian tinta banyak gitu masa baru. Terus ada yang pengen juga ganti mesinnya baru juga dong katanya. Ya, emang kalian mau bayar berapa kalau mesinnya mau diganti baru juga? Itu kan nggak ngaruh sih mesin itu. Mesinnya nggak ngaruh, yang ngaruh itu cuma jarum. Jarumnya. Jarum aja, karena jarum yang masuk ke kulit. Sama backup studio nanti kalian kan dijelasin, ini masa expirednya sekian ya. Nanti mereka tunjukin langsung kok mereka sama kalian. Jadi kalian nggak usah takut. Pokoknya jangan karena murah terus kalian nggak tahu itu aman atau enggak gitu, karena tato itu makin mahal ya makin bagus. Coba ingat deh, kalau kalian nggak punya uang, kalian jangan coba-coba buat tato, itu aja pesan. Banyak kan yang nyesel, benar. Karena apa? Banyak nyesel juga. Sekali kalian udah tancepin tinta tato di sini, kalian bakal ketagihan. Kalau kalian nggak punya uang, ya kalian bakal pusing sendiri. Nah, makanya kalau kalian nggak punya uang, kalian jangan coba-coba buat tato, itu aja. Nah, iya sih benar. ntar kalau kalian sudah ketagihan, kalian pusing. Nah, tapi kalau kalian emang udah ada uang, udah ini, ya udah gas aja. Dan kalian mungkin ada yang masih kuliah gitu pengen tato, boleh, tapi usahakan jangan yang terlihat. Karena apa? Masa depan kalian masih belum jelas. Iya, Kecuali kan sudah masa depan kalian udah jelas. Udah kelihatan nih bakal jadi wirausaha gitu. Kalian mau tato sampai keluar-keluar, tapi kalian kalau di Bali, kalian mau tato dimanapun, mau kalian di sini, mau di sini, kalian di sini bisa kerja. Kalian bisa kerja. Bisa kerja kalau di Bali. Tapi untuk di luar di Bali masih belum kelihatannya. Belum tahu. Belum. Tapi kalau kalian di Bali, sibuk banget. Di sini tuh orang nggak lihat fisik. Mereka nggak lihat fisik. Yang Enak penting di sini kalian pinter, kalian rajin kerja, udah itu beres sudah. Yang dinilai itu bukan dari penampilan atau dari kulit gitu loh. Yang dinilai itu ininya, otaknya, sama kerjanya gimana gitu. Tuh the best Bali. Bali the best. Mereka bisa terima kayak seperti kayak gini.
Mereka bisa terima, kalian mau kerja apa aja di sini terima, mau kantoran bisa. Iya. Kerja di kafe atau pub gampang. Semua gampang di sini, hotel gampang. Di security tau nggak? Satunya full. Dah pokoknya sini the best. Bingung pokoknya. Bingung kalian. Kita aja pas nyampe Bali tuh kayak gila ya, memang ini tempat kita sih. Ini tempat kita. Makanya kita pindah ke Bali, kenapa? Karena di sini bebas berekspresi. Kalian mau gaya nggak apa? ada yang julid, ya ampun ya. Nggak pernah dijulit. Kita selama di Bali tuh nggak ada sih orang satupun orang Bali atau ya temen yang kita ketemu di Bali tuh julid gitu atau kepo tuh nggak ada. Bodoh amat lu mau gimana terserah gitu. Mereka tuh nggak ngurusin urusan kita pribadi kita gitu. Ya mau kenal kita karena kita, bukan karena lu siapa, lu gimana. Nggak ada pertanyaan kayak gitu. Bodoh amat. Itu aku suka, nggak ada kepo-kepo. Tetangga bodo amat, nggak ada yang kepo ya. Pokoknya kalian mau ngapain juga di sini orang bodo amat. Yang penting kalian nggak boleh ganggu orang. Iya, yang penting nggak ganggu orang, nggak ngerugiin orang, ya udah gitu, masing-masing aja. Pokoknya makanya kita pindah ke Bali, kita di akhir tua. Amin. Jadi udahlah kita aja. Terus gitu aja videonya kayak. Ntar kalian kalau mau request video lain, mungkin kita bakal dari sini kita bakal berlanjut buat video-video lagi. Siapa tahu kalian ada punya ide atau apa gitu. Komen aja di bawah guys, komen aja. Atau kalian bisa follow Instagram kita. Kalian kalau pas datang ke Bali, kalian mampir di Bali, atau kalian bisa buka, pengen buat tato juga kalian bisa buka tato.bali.indonesia. Nanti dicantumin di deskripsi. Kalian bisa tanya-tanya dari sana, dan kalian bisa misalnya pengen appointment juga bisa. Kita atur soal harga. Promosi. Soal harga gampang. Promosi guys. Kalau hasil kualitasnya udah oke. Oke lah. Jadi segitu aja videonya. Nggak usah panjang-panjang, biar nanti kita ada video lainnya. Biar masih banyak yang mau kita bahas nih sebenarnya, nggak sih? Jadi nanti kita bakal bikin video terpisah, video-video baru. Jadi bagi kalian yang suka sama channel ini, jangan lupa di subscribe. Kalian yang suka banget sama tato, subscribe wajib. Terus like juga dan komen juga kalau kalian ada request tambahan request video-video lainnya, atau kalian ada pertanyaan, kalian boleh komen di bawah. Jangan lupa follow juga sosial media kita di bawah ya, nanti dicantumin. Oke, bye. Bye. Makasih udah nonton.